karena kita kurang sabar. Begitu kan biasanya kan tadi ya kan, begitu kenal langsung jadi ya kan. Oh iya benar-benar bang. Karena kan kalau dulu kan nggak kayak sekarang rapat sama rumah-rumah. Kalau dulu banyak kebun. Jadi jarak 1 kilo tuh sepeda kita timbun di kebun. Ya kan. Jadi modalnya ya kan, kita timbun tuh di kebun tuh sepeda. Ya kan. Nah jadi kan begitu ke rumah dia nggak terlalu capek gitu. Oh benar-benar. Jadi modalnya begitu, modalnya ya kan. Benar-benar. Kalau misalkan dari suratan itu kan melatih hati ya kan. Hati kita yang berbicara, cuman ditampakkan melalui tulisan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arai dalam acara kita Kisah Cintaku. Kisah Cintaku kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki kisah cinta yang sangat luar biasa dari perjuangannya, dari perjalanannya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita sambut narasumber kita, Bang Iyom. Bang Iyom, gimana kabarnya Bang Iyom? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa aja Bang Iyom nih? Nah, sekarang sih profesi ya jadi ini pejabat Pengangguran Jawa Barat. Pengangguran Jawa Barat. Pokoknya kerjaan mah apa aja ya? Kayak apa aja deh, yang penting mah halal. Yang penting halal. Iya. Benar. Emang iya sih Bang. Ini Bang, yang saya tangkap nih, saya dapat informasi. Makanya saya ngundang Abang ke sini. Iya. Ini kita cerita zaman dulu ya. Oh, siap. Zaman masa-masa muda. Yang sedengar-dengar tuh dulu, Abang tuh waktu mudanya terkenal jago kenal sama cewek. Bisa lah ngedeketin perempuan gitu. Iya, benar. Soalnya yang saya tangkap nih informasinya, katanya di setiap dangdutan tuh banyak ketemu Abang lagi main sama cewek. Di pasar malam, di konser. Berarti ya lumayan kesohor juga gitu. Nah, sebut juga Bang Iyom tuh katanya jago kenalan, bisa ngedeketin cewek. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol ya, Bang? Ya, boleh. Bang Iyom, Ya. bener nggak tuh omongan itu? Saya tanya itu dulu buat memastikan. Ya sebenarnya kalau dari cerita pengalaman sih ya benar itu kan. Dari cerita pengalaman benar. Itu Bang Iyom tuh kalau saya boleh tahu gimana caranya tuh bisa ngedeketin perempuan kayak gitu Bang Iyom? Yang pertama sih apa ya, kepengen aja. Pengen jadi terkenal lah secara di kampung-kampung. Iya, namanya masih muda kan, Masih muda, jiwa masih menggelora, ya kan? Ya, benar. Yang kedua ya istilah kasarnya pengen jadi ya kalau katanya mah idola lah kan. Iya benar-benar. Idola kampung gitu. Cuman yang bilang tadi, ya semua juga nggak berjalan mulus ya kan. Benar. Ada disebutnya pahit manisnya pasti ada. Benar, setuju Bang Iyom. Oh, berarti dulu mah bisa dikatakan ada ambisi juga ya? Ada ambisi. Namanya kita masih muda, pengen dong terkenal, ibarat kasarnya, wah cewek pada tahu gua nih, ya kan? Tapi saya mau nanya nih Bang Iyom, biasanya Bang Iyom tuh kenal nama cewek tuh di mana aja sih? Atau di acara apa aja gitu? Biasanya sih yang paling seru itu di acara dangdutan biasanya. Oh, dangdutan tuh. Dangdutan itu biasanya paling enak lah istilahnya. Karena kan kalau di acara-acara hiburan kayak gitu, istilahnya tanpa diundang pada datang gitu. Oh iya. Gitu, ya kan? Benar. Karena kan dulu itu temponya tuh haus dengan hiburan kalau dulu ya. Iya, betul. Beda sama sekarang. Kalau dulu itu yang dibilang nominal hiburan itu bisa dihitung. Benar. Kalau dulu bahkan belain jalan kaki ya kan. Benar. Ya, serunya tuh tak terlupakan lah bahasanya ya kan. Emang benar. Karena sama teman itu benar-benar dapat banget gitu. Ya, sebetulnya kayak kita mah memori, benar. Memori yang tak terlupakan benar dapat banget di zaman dulu itu ya kan. Bahasanya ketika kita lagi galau lagi apa tuh pasti ada selalu yang nemenin gitu kan. Benar sih. Soalnya kalau zaman dulu setuju Bang Iyom. Zaman dulu tuh di tempat kita tuh ibarat kasarnya ya. Hiburan tuh ramai banget. Ramai banget. Iya kan? Zaman dulu tuh mau dangdutan, mau konser, bahkan pasar malam aja nih. Tanpa diundang, benar kata Bang Iyom. Cewek cowok tuh keluar semua di situ. Bisa dijadikan jadi ajang lah ya. Ajang. Buat kita berlomba-lomba untuk nyari kenalan. Iya enggak? Iya. Soalnya saya pernah tuh beberapa kali dulu ketemu Bang Iyom. Entah di pasar malam, entah di dangdutan, entah di konser, kok nih orang ada mulu gitu kan. Tahu-tahu lagi gini aja lagi ngobrol sama cewek. Iya kan? Iya. Cembratin tuh Bang Iyom, kok nih orang ada mulu di mana-mana. Ternyata pas saya telusur cari tahu, ya ternyata memang kenalannya banyak. Ibaratnya bisa dikatakan masa muda Bang Iyom itu termasuk salah satu cowok nih waktu muda dulu banyak dikenal oleh wanita. Saya mau nanya sama Abang nih Bang. Itu tuh ada trik-trik khusus nih sih Bang? Contoh di acara dangdutan yang bilang tadi, ketika ada cewek nih di depan, nah gerak-gerik Abang atau trik Abang untuk mendekati si perempuan itu biar nggak nyiriin banget tapi bisa dapat gimana tuh Bang? Yang pertama sih kita pakai pakai apa sebutnya alibi kalau bahasa zaman sekarang ya kan. Oh iya. Alibi itu kita bertanya yang padahal kita tahu gitu kan. Ya contohnya kayak nanya alamat palsu lah ya kan. Oh, sepak-sepik ya, lah. Sepak-sepiknya ya kan, tanya alamat ya kan. Nah ketika ada tempo durasinya sekitar 5 menit atau 10 menit ya kak, baru kita
jabat tangan kan gitu. Oh jadi abang ngasih Iya. alibi dulu. Alibi dulu untuk momen pertama itu nggak langsung bisa kita base to base ya kan. Bisa langsung bahasanya ini dulu pakai irama dulu ya. Irama kan? dulu. Iya. Ya wajar lah kalau duit 5.000 10.000 itu kan gede ya zaman Iya, dulu ya kan. bener. Iya pengorbanan dulunya kan. Bener sih, di masa itu tuh duit 5.000 10.000 tuh gede. Gede dulu itu. Ibarat kasarnya udah bisa dah jajan Wah, bakso-bakso acan mah. hitungannya bisa jajan 2 mangkok. Jajan 2 mangkok Iya. ya. Bakso Sama mungkin teh botol hitungannya kan. bener Bang Yom. Oh berarti abang pakai alibi dulu. Alibi dulu. Biar tidak seolah-olah tuduh poin buat pengen kenalan. Iya. Oh bener. Masuk Ya. sih logis. Ya, penting kan intinya tadi sambil kita masuk gitu kan, Mm-mm. kita juga pengen tahu. Jadi karena kan cewek itu pengennya dimengerti ya kan. Iya betul. Iya kan, pengennya dimengerti ya kita mengerti itu nih kayak gini dia apa nih. Gitu. Jadi biar nggak secara langsung tuh jadi tahu latar belakangnya juga. Iya benar. Setuju Bang Yom. Tapi ada nggak memori gitu ketika Bang Yom kenalan di suatu tempat, contoh kita beralih ke konser, ya kan? Acara konser nih lagi rame-ramenya. Iya. Contoh ada target di depan nih cewek yang Bang Yom suka. Iya. Terus pas Bang Yom deketin dengan speak gaya segala macem, ini cewek susah juga gue deketinnya. Oh Ada banyak nggak? tuh banyak. Banyak ya? Banyak. Ya kadang kan namanya di konser itu beda ya sama di acara di dangdutan ya. Betul, setuju Karena Bang Yom. kalau di konser itu dari spek penampilan aja kita udah bener maco dong. Oh iya benar, Iya. setuju. Karena kan kalau di speak dan dangdutan kadang modalnya sendal jepit. Oh iya benar. Ya kan? Pakai spokat ya? Nggak pakai spokat. Kalau Oh, di iya, konser kan pakai sepatu, ya kan? Nah dulu tuh sendiri harga sepatu, ya kan? Betul. Jadi ya dibilang tadi kita kalah beset dah hitungannya. Karena kan kalau namanya di tempat konser itu ya dibilang ngikutin irama musik, ya kan? Betul. Ya, karena rock and roll atau pop atau apa kan, jadi ngikutin bahasanya gaya hidup. Betul. Stylenya beda lah. Setelannya beda. Nggak bisa samain sama kita kenalan di pasar malam sama di dangdutan. Ya beda. Karena mayoritas zaman kita dulu nih, kalau ada konser pasti pesetil-setil. Stil itu. Ya enggak? Istilahnya nggak modal dibilang kita modal dangkul bahasanya, ya kan? Kalau di konser mah bener-bener harus pakai ya modal yang gede juga hitungannya kan. Kalau buat dapetin cewek-cewek sekelas-kelas konser kan, karena lebih pengaruhnya lebih gede juga sebenarnya. Lebih gede ya. Nah, saya mau nanya lagi nih Bang Yom. Ada gak momentum? Saya mau nanya yang tipis-tipis aja dulu. Iya. Contohnya Bang Yom di acara entah di konser, entah di dangdutan, kenalan nih sama cewek, udah dapet nih cewek. Itu momen selanjutnya apa yang dilakuin Bang? Ketika Abang habis dapat kenalan, apakah diantarin pulang ke rumah? Apakah sebatas di lokasi itu aja kenalnya? Ya kalau kita pribadi sih sebagai cowok ya kan harus gentle dong. Oh ya setuju. Iya kan? Benar. Karena kan dibilang tadi cewek dulu itu beda sama cewek sekarang. Ya. Kalau cewek sekarang dulu itu bahasanya buat tunjukin bahasanya cewek cinta sejati kita bahasanya kan sejati lah ya kan. Yang minimal kita kudu perfect dong. Betul, ya setuju. Yang minimal kita ngantri sampai depan pintu. Oh, jadi pas abis posisi kenalan, contohnya di dangdutan nih, pulangnya abang antri sampai rumahnya? Anterin tetap. Anterin. Nah, kan kalau udah jadi kita tahu dong, wah ini rumahnya di sini nih. Ya kan gitu, ya kan? Benar. Ketika tahu udah rumahnya ya, kita 2 atau 3 hari nah kita main ke situ kan gitu. Oh, benar. Iya benar sih, setuju saya. Jadi ketika Abang mantin posisi ke rumahnya, satu dapat informasi rumahnya jadi tahu. Benar. Ya enggak? Ketika misalkan itu bukan malam minggu, nah nanti pas malam minggunya tinggal main ke rumahnya. Iya, benar kayak gitu. Oke. Nah, berarti di masa-masa itu nih, kita kan cerita dulu nih ya. Iya. Saya mau nanya Bang Iom. Bang Iom tuh kalau di acara dangdutan atau di acara konser atau kenalan di pasar malam, itu posisinya jalan kaki bareng-bareng apa naik motor? Kalau dulu kan ya waktu zaman kita masih pada muda ya, itu dibilang motor tuh langka banget. Benar, setuju. Langka. Istilahnya nggak kayak sekarang, kita punya duit 500.000 aja bisa dapat motor. Setuju. Ya, kalau dulu itu, wah, susah dah. Iya. Bahkan kita dulu zaman sewaan motor ya. Benar. Itu kita main booking-bookingan dulu. Benar. 2 hari sebelum hari itu kita udah nge-booking. Biar kita bisa pakai Iya, pakai motor ya kan. Ya cuman yang tadi, ya kita kan dibilang modal dangkul ya enggak? Betul. Jadi bahasanya udah kita mental apa adanya aja udah. Setuju saya Bang. Ini kan kita di situ baru cari yang dibilang momen Cinderella ya kan. Oh iya benar. Iya enggak? Cinderella kan kita modal dangkul dulu. Gitu. Benar. Jadi kita ketahuan tuh bisa memilah dan memilih ya kan. Mana dibilang cewek yang bisa nerima kita apa adanya. Ya kan? Mana yang dibilang materialisme ya kan? Mana yang cuma sekedar jadi bahan permainan kan gitu. Banyak sebenarnya. Jadi yang saya tangkap gini Bang Yom, berarti ketika kenal sama perempuan itu secara tidak langsung sambil mengamati. Mengamati benar. Ya kan? Oh, ini cewek kelihatannya matre nih.
oh nih cewek kelihatannya baik nih, Nah, anak iya. rumahan. Oh sambil diamati Bang Ya Yom. mati benar. Kalau kita mayoritas kebanyakan bareng-bareng jalan kaki. Iya, itu bergerombol bahasanya. Bergerombol, Ya, bener. dia bilang ada plus minus sih sebenarnya. Bilang plus minus itu ketika kita kencan katanya ya kan, bareng dengan rombongan, ya kan. Ya, siapa kalau kata mah, jadi belum besan itu rombongan pacaran kan gitu ya kan. Bener. Nah, jadi ya ada plus minus sebenarnya kan. Plus minusnya itu kalau dibilang plusnya, ketika kita yang dibilang modalnya cuman pas-pasan, tapi ketika kita darurat, kita bisa ngikut dah ya kan, Oh, iya. modalnya gitu kan, Oh, iya. biasanya ya enggak. Bener, bener, Nah, bener, itu benernya fungsinya kalau kita pacar barengan gitu kan, bergerombol gitu kan. Nah, kalau yang dibilang teman yang punya motor, punya apa, sebenarnya ya itu jadi manfaat juga. Iya sih. Ketika nanti kita ngajak kencan, main trek jauh atau gimana kan, itu bisa dimanfaatin juga sebenarnya. Iya, artinya bisa tolong menolong lah ya. Tolong menolong. Ada plus minus lah di situ. Ketika temen Bang Iyom punya motor, Bang Iyom nggak ada, nih gue ada acara malam minggu besok nih mau main jauh, minjem dulu dah. Iya, Bisa gitu ya. bisa gitu, bisa. Oh ya Bang Iyom, itu kan kita berbicara tentang plus minus ya. Anggaplah tadi plusnya atau manisnya. Iya. Lah minusnya yang gak enaknya itu apa Bang? Kalau kita bergerombol gitu tuh pacaran. Ya, yang kita bergerombol itu pasti minusnya ya. Yang minusnya itu banyak lah. Dibilang kalau dulu tuh ceritanya senjata makan tuan. Oh, jadi bahasanya ini mah tusuk dari belakang. Banyak gitu fenomena-fenomena itu banyak gitu benar, kan. benar, Jadi benar. ini bilang tadi ketika kita lagi enak nih, ada aja ya kan. Punya penghalangnya ada ya kan. Karena mungkin dibilang tadi ketidakmampuan seseorang itu ya kan. Jadi kan ambil manfaat biasanya kan gitu. Yang tadi jadilah ngebacklekin kita lah apalah kan gitu. Ya itu udah minusnya di situ. Iya, Kalau kita posisinya bergelombol ya kan. Iya, soalnya kan nggak semua kita jalan satu jalan, contoh 4 orang nih ya, bisa jadi dari teman-teman kita juga nargetin cewek yang sama. Itu, ya kan? Iya benar-benar. Dia ada rasa suka juga, ya kan otomatis dia juga pengen dapetin, ibaratnya gue nyikut dia dikit dah, kasar gitu kan. Banyak gimana caranya, gitu kan? Ya itu kan jadi pengalaman sebenarnya. Benar, setuju. Yang kita ambil kan ini pengalaman hikmahnya atau kisahnya. Ya. Pernah nggak Bang Iyom dalam suatu acara atau dapat kenalan seorang perempuan? Ternyata pas Bang Iyom deketin, Bang Iyom cerita, nih kok cewek susah banget ya nggak kena sama gua gitu kan. Kagak bisa masuk-masuk. Yang ada gue pengen bikin dia suka, malah gue yang paling suka sama dia nih. Pernah nggak begitu Bang? Wah itu sih pengalaman ada ya, itu ada juga. Cuman kan dibilang tadi ya, itu kita pakai jurus apa aja itu mana ya kan? Pakai jurus dah bahasanya. Dari jurus yang bilang pakai macomblang, masih kan jurus juga itu ya kan? Setuju. Macomblang kan jurus ya kan? Dari macomblang ya enggak, sampai kita deketin teman-teman deket dia ya kan, misalkan sampai kita pinta ke orang tuanya juga bahasanya itu benar. susah bisa deh tuh hitungannya. Ya ternyata yang dibilang tadi si cewek itu ya sebenarnya bukan yang nggak suka sama kita ya kan, karena dia punya patokan. Ada batasan lah mungkin. Ada batasan. Ya sebenarnya sih yang intinya kitanya kurang sabar. Bener. Gitu. Mungkin dari situ ya. Iya, sebenarnya cewek itu bukan berarti dibilang nggak menerima kita, karena kitanya kurang sabar. Kita kan biasa yang bilang tadi ya kan. Begitu kenal langsung jadi ya kan. Oh iya benar-benar Bang. Jadi ibarat kasarnya biasa dapat. Wah ini butuh prosesnya agak lama, kita agak sabar nih. Iya, agak sabar. Jadi yang ada malah kita yang bilang kebalik teh ya, senjata makan tuan jatuhnya. Benar, setuju Bang. Oh berarti fase-fase seperti itu ada ya? Ada benar. Ada. Karena itu jadi memori. Jadi memori yang dibilang sampai kita jukir balik bahasanya kan. Iya benar. Kan? Susah bisa udah. Benar. Nah contoh nih, pernah nggak Bang Iyom ngalamin satu situasi yang kayaknya, buset, gua gila juga nih berjuang sama cewek, lumayan jauh, ibarat kata jalan kaki, terus gua mati-matian banget belain yang Bang Iyom bilang tadi. Ada nggak effort yang Bang Iyom bisa dikatakan, wah di memori yang cukup indah atau tapi berat gitu loh? Ada nggak kayak gitu? Ada. Dulu kita yang mungkin udah kemarin kan sih hitungannya ya. Ya hitungannya ya masih mendekati jodoh gitu kan. Dulu kita sempat yang dibilang jarak mungkin hampir 10 kilo lah jaraknya. Jarak tempuh buat jalan kaki. Waduh. Kita pakai kendaraan roda 2. Roda 2, oke. Ya, cuma cap goel. Nah, ya kan. Karena kan kalau dulu kan nggak kayak sekarang, rapet ke rumah-rumah. Kalau dulu banyak kebon. Jadi jarak 1 kilo tuh sepeda kita timbun di kebun. Ya kan. Jadi modalnya ya kan, kita timbun tuh di kebun tuh sepeda. Ya kan. Nah, jadi kan begitu ke rumah dia nggak terlalu capek kita gitu. Oh, benar. Jadi modalnya begitu, udah modalnya ya nggak berbohong tapi di kebenaran sebenarnya.
Itu. Berarti Bang Iyom cerdik juga ya, bisa dikatakan ya. Kalau dulu kan masih aman dulu kan. Masih aman. Masih aman dulu mah. Oh iya, dulu mah sepeda kita di kebun kagak hilang, Bang. Nggak ada yang hilang, iya. Kalau sekarang Kalau mah sekarang makanya. nggak hilang, kalau sekarang. Itu. Oh, pernah tuh Bang sampai segitunya tuh. Iya, sampai segitunya. Dibilang tadi kan, itu dibilang perjuangan yang mungkin nggak terlupakan juga itu di memori kita ya kan. Iya, betul setuju, Bang. Karena sakingku bahasanya sulit dulu kan, ekonomi sulit lah dulu ya. Benar. Ya karena kita pengen yang dibilang jaga ucapan kita ya kan. Maksudnya karena kan kalau wanita itu yang dipegang omongan kita. Betul. Ya kan? Setuju. Itu. Bisa kita janji malam minggu ya kan. Tunggu sama dia nih. Meskipun ya ngaret mah wajar ya kan. Wajar. Nih ya kan ngaret wajar, tapi kan kita tepatin janji. Betul, setuju. Oh iya Bang Iyom. Bang Iyom pernah nggak ngalamin fase, kita flashback nih ke zaman dulu. Ngalamin fasenya pacaran itu pakai surat. Wah, itu mah bukan ngalamin lagi, sering. Oh. Sering. Paling indah sebenarnya mah gitu. Itu zaman-zaman apa? Zaman sekolah apa Abang udah lulus sekolah tuh? Surat itu zamannya kita masih satu SMA sih dulu. Oh, SMA. SMA main surat tuh. Iya, zaman SMA dulu ya kan. Dulu itu mungkin kalau dibilang pakai surat-suratan itu dibilang aduh, sampai sekarang tuh memori paling terindah sebenarnya. Bener ya? Iya. Karena apa yang dibilang itu kesannya nurani dari hati itu. Iya benar. Beda ya, kita nulis sendiri di surat sama kita ngechat itu lain. Benar Bang. Kalau misalkan dari suratan itu kan nurati hati ya kan. Hati kita yang berbicara, cuman ditampakkan melalui tulisan. Benar. Itu. Jadi pulpen dan kertas itu mewakili isi hati. Iya. Bener Bang. Itu juga kita emang fasenya kayaknya dulu HP itu masih jarang juga Bang. Jarang dulu. Ya, kayaknya Bang Iyom kelas 1 SMA tuh mungkin ada sebagian, itu pun nggak canggih sekarang. Masih SMS-an lah, atau nggak dia telepon gratis kalau malam. Ya itu kan dulu mah zamannya wartel dulu. Oh masih wartel. Wartel, TU. Dulu kan telepon umum maksudnya. Ya ada telepon mah cuma pakai TU, pakai koin. Oh dimasukin itu kita kalau mau telepon pacar tuh ngantri tuh udah kayak mau rebutan ini. Antrian sembako. Dulu, ya kan? Kalau dulu banyak istilahnya ada telepon cuman yang gitu. Kita kudu ngantri dulu bahasanya kan. Nah, cuman kan dulu tuh bukan berarti kita tuh nggak gentle ya. Betul. Kan? Maksudnya kalau pakai surat itu bukan berarti kita nggak gentle, cuman ya emang katanya itu irama. Betul. Ya kan? Ingutin irama sama yang dibilang keadaan. Memang keadaan pakai surat ya kita tulis pakai surat. Memang fasenya memorinya itu emang indahnya kayak gitu sih zaman dulu ya. Karena emang zaman dulu tuh handphone masih terbatas, motor masih terbatas, agak secanggih zaman sekarang. Sekarang mah kan anak SMP aja udah pada megang handphone sendiri. Iya, kalau sekarang. Iya kan, bahkan dia udah pacaran lewat handphone. Zaman kita dulu berarti masih main surat. Iya. Kan bedanya kayak gitu ya. Ya emang kalau bahasanya kita bilang pakai surat ya dulu ya, seingat kita. Kita kalau lagi galau itu kita mandanginnya bukan wajahnya, tulisannya. Bener Bang, setuju iya. Iya. Ya kan, itu kan love you ya kan. Iya, gambar ini hati ya kan, ditusuk pakai panah ya kan. Oh iya benar Bang. Adanya hatinya keluar sayap ya kan. Oh iya benar. Iya kan dulu ngalamin Bang, kan? Itu Bang. Ngalamin. Jadi kita kalau kita lagi galau lagi kangen tuh bukan ingat wajahnya, tapi ngeliat tulisan bukunya itu. Oh iya, kan soalnya kalau ngirim surat dia ngebalas tuh ya. Iya, karena kan kalau dulu mah itu kalau anak-anak zaman kita dulu sekolah ya, itu tuh kita setiap cewek gitu ya, itu punya buku dirjare disebutnya. Oh iya, dirjare, iya kan. Diary, jadi kita tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian tuh ditulis tuh. Oh iya, perjalanan keseharian tuh ditulis gitu kan. Bener. Bahkan bahasanya kalau kita ingat-ingat dulu ya, mungkin kalau masa-masanya kita itu, mungkin menurut kita tuh hal yang paling pahit gitu ya. Tapi ketika kita udah lihat buku itu jadi kita ketawa sendiri kadang. Emang bener sih Bang. Iya, jadi pengalaman yang pahit ketika kita ingat lagi kita ketawa sendiri. Bener. Soalnya emang saya ngalamin pas itu Bang, ketika saya masih SMP dan sampai SMA bahkan itu cewek-cewek itu terutama cewek ya. Iya. Itu make buku diary. Artinya emang keseharian dia setiap hari itu tulis. Bener. Contoh Senin tanggal sekian tahun sekian, hari ini gue ketemu cowok misalnya gitu kan. Nah, atau gue janjian sama cowok gue makan di tempat ini contoh. Iya. Itu per hari itu per kebet. Iya. Ya kan? Ditulisnya satu hari satu cerita. Ya kan? Dan itu kadang jadi memori yang bener-bener ya indah sih. Indah bener. Sampai sempet kita tukeran kan, kadang-kadang kalau zaman dulu tuh coba ngeliat diary lu dong udah sebulan. Iya, barter. Iya. Iya kan? Oh jadi abang fasenya banyak ya? Banyak. Zaman abang itu banyak banget ya? Ya kita gitu ya kalau mungkin kalau bahasanya itu buku diary itu mungkin masih ada ya mungkin kita bawa juga dokumentasi itu ya kan. Oh iya benar. Cuman karena dibilang tadi perkembangan zaman udah semakin canggih kemarin kan. Jadi
buku-buku itu mungkin nggak tahu kemana itu hilangnya gitu kan. Mhm. Gitu. Ya mungkin kalau bahasanya disimpan mah mungkin ya diabadikan bahasanya ya kan. Diabadikan, setuju, Iya kan. setuju. Itu mungkin jadi kita bakal ketawa-tawa terus sih kan mah. Iya, lucu Iya, kayaknya karena gitu ya. nggak akan ngalamin lagi momen-momen dulu. Benar, setuju. Kocak kalau ingat zaman dulu Iya, Bang ya. kocak, bener lucu tapi seru gitu ya. Seru, benar. bener. Kesannya tuh perjuangannya lebih gitu ya Iya. dibanding zaman sekarang ya. Ya karena kan dulu ya masih zaman surat-suratan ya kan. Mhm. Kita tuh kadang suka jadi macomblang juga gitu kan. Gitu kan Mhm. terinspirasi jadi macomblang karena apa? Bahasanya kan dulu zamannya kita nganter surat aja itu ada uang pi bahasanya ya Iya, kan. Nah, setuju, ya setuju, nggak? setuju. Itu. Nih antar surat ke sono, ya kan, ke si A atau ke si B gitu kan. Betul. Nah, nih jatnya apa? Dulu kan zaman Silverqueen, coklat-coklat gitu Oh kan. iya benar benar benar. Coklatnya buat dia ya kan. Nggak tahu ya itu coklat kita kantongin. Suratnya Nggak tuh nggak dikasih nyampe. nah. Iya gitu kan. Dulu ya istilah kasarnya ada serunya juga gitu. Emang bener sih. Jadi comblang lah bahasanya kan. Mhm. Zaman kita nyomblangin juga. Ya, kadang kita juga kebalikan juga kalau kita suruh orang buat nyomblangin juga ya sama kayak gitu dulu. Ya. Suratnya sampai coklatnya Iya. hilang. Kadang ada yang sentimen juga kan ketika kita bikin suratnya nggak nyampe. Oh iya benar. Ada kan? Ada Nggak benar. taunya bahasan bohong, surat bohong, sampai ke kita. Saya bilang itu tulisan beda. Ya kita kenal dong. Iya betul. Tulisan suratan yang pertama sama yang kedua, kok beda saya bilang. Ya kan? Itu jadi apa ketajaman pikiran kita juga kan. Wah, ini tulisan beda nih. Terus tangannya juga beda. Beda. Sementara kita udah tahu nih yang bikin surat asli kayak gimana. Iya. Tulisannya gitu kan. Iya sih, kalau zaman dulu tuh dibilang lucu iya ya. Ya dibilang romantis. Ibarat kasar kan kayak gitu kan? Iya benar. Karena kita effort-nya bener-bener ketika pulang sekolah kita nganterin ke rumahnya langsung. Kita kenalan di jalan, kita anterin ke rumahnya langsung. Artinya nggak cuma ketemu di gang di situ doang. Iya. Tapi kita secara gentle kita anterin ke rumahnya langsung ya Bang. Karena kan kalau dulu mah ya zaman kita SMA itu kita pacaran nggak one by one gini enggak. Jadi kita ngobrol pakai surat. Oh, lewat Jadi surat. kita kita malam mau ketemuan nih pakai surat ya kan. Jadi nggak kita ngobrol nemuin cewek itu, kita ngobrol enggak dulu tuh. Jadi kayak sensitifnya gitu. Benar. Kalau buat bertemu itu kayaknya susah gitu. Susah. Jadi momennya kayak nggak pas lah gitu kan. Jadi itu yang bikin kangen terus kadang. Benar sih Bang, setuju. Iya. Jadi kalau kita di sekolah nih kita nyiapin surat, kita kasihin aja doang ya. Iya. Melalui perantara lagi kan, biong gitu. Biong, iya. Kalau mah comblang ya kan. Comblang. Jadi kalau kita dibilang buat ngobrol langsung, misalkan kayak dua-dua kayak nggak beda anak sekolah sekarang kan bisa dua-duaan ya kan. Dulu mah enggak. Enggak ya. Dulu tuh kayak yang terpisah ya gitu. Jadi kesannya dapet banget gitu. Jadi kenang-kenangan tuh benar-benar dapet. Gitu. Jadi kalau misalkan malam minggu itu ditunggu tuh kayak yang lama. Iya ya. Emang bener Bang, seminggu dulu sama seminggu sekarang beda. Iya. Dulu tuh kayak dinanti-nanti banget malam minggu itu gitu. Kesannya lama banget malam minggu. Pengen buru-buru malam minggu terus ya. Bener. Dan buru-buru ketemu lah hebat kasarnya kan. Padahal setiap hari sekolah ketemu. Sekolah ketemu padahal ya. Cuman bilang tadi ya kan. Karena kalau misalkan kita main ke rumahnya beda. Gitu. Kesannya lebih privasi lah ya. Iya, yang tahu cuma pihak keluarga aja doang sama kita. Kalau di sekolahan kan takutnya rame juga Bang. Iya. Kalau zaman dulu kan masih rusuh. Ketahuan pacaran masih ini, takutnya ketahuan guru juga jadi masalah. Iya kan? Kalau zaman dulu. Dulu mah malu kalau kita ketahuan sama guru pacaran. Iya. Malu dulu mah. Memang bener sih, kalau adab ya saya akuin zaman dulu tuh lebih beradab ya, bukan anak sekarang nggak beradab, anak sekarang beradab, cuman rasa kemaluan anak zaman dulu sama sekarang tuh beda Bang. Iya. Kalau zaman dulu tuh anak-anak tuh benar-benar ngejaga. Artinya ketika dia suka sama-sama suka pun dia kagak berani di jalan itu gandengan. Iya. Ya, itu kayaknya anti banget tuh. Kalau zaman dulu. Ya jangankan gandengan, ketahuan di sekolah pacaran aja malu. Padahal mah sama-sama suka. Iya, malu bener. Cuman malu gitu. Waktu itu jaga jarak jaga jarak itu. Kita hitungan kita ya, kita biar katanya kita dibilang pacar banyak gitu kan. Tapi namanya buat pegangan tangan mah jarang. Jarang ya. Karena bahasanya yang dibilang tadi kan dulu cewek itu dibilang masih menjaga lah bahasanya kan. Betul. Kalau buat pegangan tangan itu yang dibilang udah mendekati ke pernikahan tuh baru udah mulai rada rapet ya kan. Kalau cuma yang dibilang baru pacar-pacaran tuh biasanya jaga jarak kalau dulu ya. Dulu jaga jarak. Nah, perbedaannya gimana Bang Yong? Kan kalau zaman anak sekarang nih, entah anak SMP atau SMA zaman sekarang tuh kayaknya nongkrong di kafe atau nongkrong di warkop yang agak elit lah ya, yang agak-agak bagus tuh kan kayaknya cuek-cuek aja santai itu kan. Kayaknya ya nggak malu aja, biasa aja. Itu cewek cowok ngumpul bareng. Kalau zaman-zaman Bang Iom dulu, di fase Bang Iom sekolah itu, ngalamin nggak fase-fase seperti itu gitu? Nongkrong di kafe berdua gitu atau di warkop? Kalau dibilang kan dulu mah mungkin zamannya beda ya. Belum sih, belum pernah. Ya belum pernah apa ngopi atau makan bareng gitu, jarang. Jarang ya? Jarang dulu itu.
Karena paling juga bahasanya lagi ada acara-acara momen acara baru. Oh, kok yang Misalkan kayak nonton filmnya layar tancap ya kan, tuh baru paling ada momen-momen tersendiri aja gitu. Baru tuh kita bisa makan berdua. Oh, jadi misalkan nih di kampung dia nih, Iya. ada acara tancap, abang dateng dah Iya. situ, baru bisa makan bakso bareng Nah gitu. itu, paling ada momen tertentu aja. Nggak bisa dijanjikan tambah dulu kita nongkrong, enggak ya? Nggak bisa. Mungkin dari keadaan juga bang. Keadaan. Kalau zaman dulu kan mungkin kafe nggak sebanyak sekarang. Iya. Ya kan, kalau sekarang mah kan kafe tau sendiri, di mana-mana banyak. Dan perekonomian zaman sekarang tuh kan anak-anak tuh megang uang 50.000, 30.000 biasa aja. Iya. Kalau zaman kita sekolah jajan tau sendiri. Iya. Kayaknya 5.000 aja udah gede banget Gede gitu banget ya. dulu. Dan itu pun cukup buat diri kita doang. Kan kayak gitu ya. Oke. Dan sekarang Bang Yom, saya mau nanya lagi nih Bang Yom nih. Nggak apa-apa nih saya tanya-tanya terus ya? Ya nggak apa-apa. Oke, kita kan saya bercerita ya kan. Kita kan sharing. Kita kupas kan, berarti cuma kisah-kisahnya aja. Iya. Bang Yom, pernah nggak Bang Yom dapetin perempuan nih yang menurut Bang Yom tuh, mau jujur silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Iya. Itu istimewa banget teman-teman Bang Yom. Ada. Jadi mungkin kalau bahasanya itu kriteria bahasanya ya, iya, kan? oke. Ya, kalau bahasa sekarang itu kriteria kita banget dah ya kan. Nah, cuman dibilang tadi ya bahwa cinta itu emang nggak bisa memiliki sebenarnya. Benar. Tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Ya dibilang tadi ya kita balikin lagi itu ke jodoh. Benar. Gitu, Setuju. ya kan. Kadang kriteria apa cewek yang benar-benar kriteria kita juga kan. Kadang itu juga nggak bisa kita memponis, wah itu jadi milik gua. Setuju. Itu. Oh ya Bang Yom, Iya. saya mau nanya nih. Kan posisi sekarang Bang Yom udah berumah tangga kan? Nah jelas ya, kan? udah jelas. Anak udah ada, istri udah ada. Iya. Boleh dong Bang Yom, ada nggak momentum yang menurut Bang Yom itu ketika pas Bang Yom tuh memperjuangkan istri Bang Yom sekarang? Perjuangan gitu, atau bisa dikatakan sesuatu yang Bang Yom tidak bisa lupakan dari memori tersebut, memori yang indah gitu. Oh. Ada Jadi kita cerita nih tentang yang sekarang jadi istri ya kan? Iya, oke. Itu sebenarnya perjalanannya ya dibilang dramatis, terlalu panjang gitu ya kan? Oke. Jadi ada serunya, ya kan? Ada pahitnya, ada asinnya juga kadang. Penuh suka Jadi, duka. dulu kita kenal sama yang sekarang jadi istri ini tuh dulu di konser ceritanya. Oh, sama Iya istri kan? sekarang tuh kenalnya di konser. Konser, ya kan? Kita di konser karena dulu zaman-zamannya lagu pop itu lagi naik daun tuh. Oke. Ya kan? Nah, dulu kita bermodalan ya bilang tadi kalau kayak konser itu kan kita kudu still ya kan? Setuju, betul. Karena persaingan kita juga kan kanan kiri belakang depan aja bu tampilannya lebih keren dari kita bener kan gitu. Bener Bang Yom. Dari awal lah situ kita kenal sama jadi istri kan. Ya emang awalnya pertama kita pakai alibi teh ya. Bener. Awalnya cuman kan kita bermodal PD-nya itu ya tampilan kita dong. Betul, setuju. Iya kan udah kayak dibilang wah udah maco pisan dah gitu kan gitu. Mungkin kalau bahasanya anak sekolah udah nggak ngenalin kan gitu. Bener. Kan gitu. Nah, di situ tuh kita perjalanan tuh kenal sama istri, ya kan? Di awal konser tuh, awalnya. Awalnya di konser. Nah, ya sambil kita tadi kita anterin ke rumahnya, ya kan? Nah, kita udah ketemu rumahnya, 2-3 hari kita main. Gitu. Ya tetap lah intinya kita bergerombol juga. Oh, bareng-bareng sama temen? Iya, bareng-bareng sama temen. Karena kan tracknya lumayan jauh juga. Oh, lumayan jauh tracknya? Oh, bilang tadi, ya kan? Ya bilang tadi itu cerita yang kita sumputin sepeda teh ya. Oh, itu sama istri? Itu. Perjalanannya tuh, ya kan? Saking jauhnya. Saking jauhnya tuh sepeda kesumputin tuh. Kebon. Ya kan gitu. Ya tapi bagus sih Bang Yom. Ya maksudnya Bang Yom tuh termasuk tipikal orang yang cerdik. Ya. Tipikal orang cerdik itu dalam artian Bang Yom tahu nih, ibarat kasarnya gue kalau jalan kaki capek. Iya. Yang penting mah gimana caranya gue nyampe. Kan bahasanya begitu. Iya. Apa ge caranya mah? Mau sepeda dah. Nah, iya, gitu. Karena kan itu tadi kan bahasanya kalau kita ini bilang mengejar cinta sejati bahasanya kan gitu. Betul. Ya. Apalagi ini yang bakal jadi keseriusan hidup karena bilang tadi kalau namanya udah jadi kisah yang bilang cinta satu ya kan seumur hidup kan harus dikejar dong. Setuju. Karena kan dalam dunia pernikahan sekali seumur hidup. Betul. Ya, jadi kita kudu benar-benar bulat tuh. Kita harus benar-benar berusaha lah ya. Berusaha untuk mendapatkan. Bahasanya ketika kita gagalnya juga kita udah gak kecewa. Betul. Itu kan. Setidaknya kita udah berusaha semaksimal kita. Semaksimal mungkin. Benar-benar setuju Bang Yom. Ini kita mau ngomong sedikit tentang horor. Iya, horor. Karena yang saya tangkap ceritanya Bang Yom ini kan kadang-kadang dapat kenalan ceweknya jauh-jauh. Ya kan, bahkan yang sekarang jadi istri aja lumayan jauh. Iya. Tapi sampai bawa sepeda, ya kan, terus ditaruh di kebun dulu. Iya. Saking jauh perjalanan dong. Pernah nggak ada satu kejadian, apakah ketika Bang Yom pulang habis di rumah cewek, entah yang jadi istri sekarang atau zaman dulu kan gitu kan,
itu pernah nggak ngalamin momen yang serem? Jadi bilang serem sih ya, itu jadi makanan sehari-hari ya. Oh gitu Bang Yom. Makanan sehari-hari yang dibilang ngelihat inilah, ngelihat itulah, itu udah nggak aneh. Karena kan dulu itu di daerah lokasi tempat tuh ya dibilang masih banyak kebun, ya Iya, kan? benar. Masih banyak hutan dulu kan. Mm, Jadi ketika kita balik di tengah malam nih, patokan jam 11 lah, atau jam 12 malam nih. mm, Dulu itu kental dengan hal goibnya gitu. mm. Pernah nggak diketawain kuntilanak gitu? Ya kalau kuntilanak mah jadi teman sehari-hari itu kan ya. Oh berarti serem juga Ya ya? iya, kita diketawain ya hitungannya udah kayak teman sehari-hari. Kalau Cuman ketemu. masuk ke kanan ke kiri aja gitu? Iya, Hmm. cuman yang paling saya takutin ya kalau udah ada yang tiduran tuh di tengah jalan. Oh begal. Iya, kayak gitu. Udah saya kagak pulang tuh kalau yang kayak gitu. Soalnya tuh Malah lebih takutan yang rawan. begitu saya mah yang kayak horor-horor mah. Iya sih. Soalnya kan kalau gitu jelas-jelas bisa membahayakan diri kita ya. Iya. Kalau yang mistik-mistik itu kan balik lagi ke diri kita, berani apa enggak Iya. gitu kan. Nah, Bang Iom itu pernah nggak ngalamin fase ketika berangkat ke rumah cewek, ibarat kasarnya ngepres keadaan? Wah, itu sih dibilang ya sering sih gitu kan. Sering. Bahkan yang dibilang kita kalau dibilang muka merah, merah kali ya kan. Ya, jadi kita dulu kita bawa duit pas-pasan nih. Tadinya sebenarnya tuh nggak sengaja tukang skuteng lewat. Oh, Dulu kan zaman tukang skuteng, ya kan? bener. Kalau yang udah ada lewat tengah malam tuh pasti tukang skuteng, bukan tukang cuanki. Kalau Bener. sekarang tukang cuanki. Kalau dulu kok tukang skuteng. Karena kan tukang skuteng? Tahu. Iya. Kalau tukang skuteng kan hutan, masuk hutan, keluar hutan kan? Bener. Tukang skuteng kan? Kitanya awalnya kita nawarin ke Bokim nih. Waktu itu kita main ke rumahnya Ngajang kan? Iya. Itu. Nawarin awalnya 1 mangkok. Sama kita 2 mangkok dong. Iya betul. Nah, orang tuanya bangun. Oh iya. Ya kan? Orang tuanya bangun nih, kitanya. Nah, orang tuanya bangun kan, otomatis kita nawarin dong. Betul. Beh, mau skuter? Boleh. Jangan ya kan? Udah tuh. Nah, terus datang lagi, bangun lagi tuh abangnya. Ya kan? Nah, jadi kan 4 mangkok deh, ya kan? 4 mangkok. Nih, kita hitung-hitung kita. Waduh. Akhirnya kita bilang gini, kita sepi-sepi kan, kita kamar mandi. Akhirnya tukang skuter sama saya tarik kan, Bang saya gak ada KTP dulu bang. Oh pernah tuh Bang Iom apa segitunya? Segitunya tuh, sampai gak ada KTP. Digadiin KTP. Digadiin KTP. Tapi kan karena dibilang tadi dia percayanya kan kita sering di situ ngelihatnya. Tapi orang dulu mah percaya aja ya, maka ada KTP kan. Percaya sih bener Bang. Zaman dulu tuh KTP tuh benar-benar berlaku loh. Berlaku bisa. Ketika kita kepepet bayar sesuatu tuh bisa pakai KTP ya Bang ya. Dulu. Nggak kayak zaman sekarang. Ya sekarang mah susah juga lah. Susah juga kalau zaman sekarang. Oh jadi pernah Bang sampai fase segitunya ya? Segitunya. Ya hitungnya kita speak ya ke kamar mandi ya kan. Kita muter ke belakang. Kita panggil ke skuteng kan. Sambil bayar separuh, KTP separuh. Udah, ya kan? Gitu. Jadi itu pengalaman juga sebenarnya. Ya awalnya itu tadi punya patokan 2 mangkok jadi 4 mangkok kan gitu. Benar. Hasilnya di luar ekspektasi kita lah ya. Iya benar. Anggaplah kebuat Budo sama Dede mah cukup nih, gitu kan. Hitungan kita. Oh ternyata ada yang bangun nih, gitu kan. Bahasanya jaga image juga ya kak, sama camer kan gitu. Ya iyalah, seenggaknya masa depan camer kita nunjukin banget. Iya. Ya kan istilahnya. Cuman saya meminta masukan dari Bang Iom, ini bentuk perbandingan aja ya. Di kacamata Bang Iom sendiri atau menurut pandangan Bang Iom sendiri, perbedaan anak zaman dulu dan zaman sekarang tuh di pandangan Bang Iom itu seperti apa? Kalau anak dulu ya itu yang dibilang dari solidaritasnya itu tinggi. Anak zaman dulu. Solidaritasnya tinggi. Karena yang dibilang tadi, ketika kita ngobrol, kumpul nih, ya kan, kumpul nih ngecamp dah. Dulu kan zamannya ngecamp ya, ngegeng bahasanya. Dulu kan geng-gengan dulu mah. Benar. Ya kan 2 orang gitu kan. Itu kalau kita ngegeng itu, jadi misalkan obrolan 1, itu semua ikut ngobrol. Benar. Ya perbedaannya sekarang tuh jauh. Sekarang mah kayak napsi-napsi. Iya sih, udah sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing, kumpul mah kumpul, ya kan? Iya. Tapi pada kayak marahan. Diem-dieman ya. Diem-dieman ya kan? Sibuk gitu. sendiri. Sendiri bahasanya. Ya itu doang sih perbedaannya yang kita lihat tuh. Jadi bahasanya nggak timbulnya itu kalau dulu tuh kalau misalnya 1 nggak hadir sih tanyain. Iya benar emang. Ya kan biasanya kita kumpul bareng gitu kan, terus bercanda apalah gitu kan. Iya. 1 nggak datang aja, kadang suka ditanyain gitu. Udah gitu juga kalau orang tua zaman-zaman kita dulu ya, itu kalau janji itu tepat waktu. Bener. Padahal istilah kasar nggak pakai apa-apa kan, cuma kita malam jam 8 biasa di lokasi, ya kan. Tapi kumpul bener. Nggak ada kata sistemnya disamper, ya kan, nggak ada sistemnya ditelepon, nggak dulu tuh. Jadi udah kayak pada kesadaran diri sendiri aja gitu kumpulnya. Nggak ada yang ngaret lah ya. Iya. Kalau di jam 8 ada
pada ngaret aja, gue teleponin gue sekarang kan, kalau belum datang mah. Mm. Ya gitu doang. Perbedaannya sih, Iya. yang kita lihat tuh kalau dulu mah bahasanya cuman bahasanya jam-jam bohong aja tapi pada kumpul bahasanya. Benar, setuju sih. Iya. Masuk logis Bang Yom. Dan gini juga Bang Yom, yang saya rasain dulu tuh enaknya anak-anak zaman dulu, benar kompak dan gak masing-masing. Iya. Contohnya gini, ketika contoh nih, kita nongkrong punya teman 4, satu aja ada yang punya cewek. Iya. Kita main nih nganterin dia ke rumah ceweknya, itu kita bisa sama yang bertiga nih sisanya, bisa kebagian temennya. Iya. Bener gak Bang Yom? Betul, betul. Ya kan? Iya. Jadi ibarat kasarnya nggak harus 4-4 yang punya cewek, tapi minimal salah satu ada yang punya cewek aja. Iya. Ya kan? Karena apa? Dari cewek yang satu itu, dari teman kita itu, pasti ngenalin ke teman-temannya tuh, entah tetangganya lah. Iya, kan? itu. Jadi nyebar. Nyebar. Iya. Jadi kalau kata kita tuh buat biro jodoh tuh cepet. Iya. Misalkan makanya kan kalau dulu itu resep nih, misalkan kita main ke kampung sebelah gitu kan, kumpul nih sama tongkrongan baru ya kan. Nah, diajaklah ke rumah cewek. Nah, di situ kita awalnya tuh jadi persahabatan banyak di situ. Bener. Jadi kita kenal juga sama anak-anak kampung itu ya. Entah cowoknya entah ceweknya. Jadi banyak yang kenal aja ya. Iya. Dan kadang-kadang sebaliknya juga Bang Yom. Ketika kita punya cewek nih, ya kan teman-teman kita nggak ada. Itu kita juga kayak udah peka tau nggak kayak ya kan? Nih gue bawa temen gue yang malam datang berempat. Ya kan? Ada temennya enggak? Ajakin dong temennya yang lain. Nah, benar. Iya, ada temen aku nih, kan gitu kan. Tinggal manggil lagi temennya gitu. Manggil lagi. Jadi kasarnya nongkrong 4 orang itu kalau zaman dulu itu ibaratnya nih kagak bingung. Nggak bingung, benar. Iya kan? Ketika saya nggak ada cewek, teman saya punya cewek, saya pasti kebagian. Iya. Iya kan? Nah, sebaliknya, teman saya nggak punya cewek, saya ada cewek, pasti kebagian juga. Jadi ibarat kasarnya lebih gampang. Bener. Kalau dulu tuh ya bilang kekompakannya benar-benar mantap dah kalau dulu ya. Kalau istilah kasarnya, jadi bahasa sakit satu, sakit semua bahasanya kalau dulu kan. Ya emang plus minus bener Bang Yom. Kadang begini loh, saya pernah ngalamin ya, ini pribadi saya sendiri ya. Zaman dulu, kita pacaran nih. Anggaplah saya punya cewek, saya ngenalin teman-teman saya 3 orang nih. Iya. Itu kadang putus satu, putus semua aja lagi. Nah, itu. Ya, makanya kadang bilang pendiriannya nggak, ya kan? Iya. Pendiriannya emang kalau dulu kurang lah ya. Jadi karena dibilang tadi, lebih menguatkan kekompakan. Bener. Ya kan? Bahasanya kalau misalnya menguatkan kekompakan ya bilang tadi, kalau putus semua, gitu. Jomblo semua. Iya. Gitu kalau dulu. Cuman kadang tadi mungkin karena berjalannya waktu ya kan. Ya misalkan satu nikah kan kita dan tadi jadi tuh jauh renggang. Bener. Ya ketika udah nikah kan soalnya udah punya pasangannya masing-masing ya. Dan itu pun saya akuin ketika kejadian saya putus nih, yang lain ikut putus, itu karena masih anak-anak juga sih. Iya, kadang kan pikiran kita belum dewasa. Belum dewasa. Kalau kita udah dewasa mah saya juga ngalamin, ya walaupun kita putus, ya dia mah enggak. Padahal dia mah putus nih, ya kita mah tetap aja lanjut, ibarat kasarnya. Kita mah masih benar-benar remaja lah. Pikiran masih pendek ketika ngeliat teman putus, ya udah ikutan putus, udah nggak sejalan lagi, pengennya bareng-bareng mulu karena biasa bareng. Ya kan kadang kalau dulu itu kita kalau bahasanya temen nikah nih, gitu kan. Nah, mungkin kalau kata kita mah perpisahan terakhir kita begadang. Bener. Itu kita yang aturannya istilah bulan madu ya kan, sama kita dirondain sampai subuh. Iya kan, ketika mau pengantinnya kita dirondain tuh. Ya kan, karena kan malam terakhir ya kan. Malam terakhir benar. Kita buat kumpul-kumpul lagi gitu kan. Oh ya, dibilang galau mah ada gitu kan. Ada galau juga kadang. Iya, ya soalnya kan kesononya kita udah tahu. Dia punya kesibukan sendiri. Ya, tapi pada ngerti sih yang bilang ngerti. Bener Bang Yom. Oke Bang Yom, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya. Sebelumnya udah mau masuk di konten ini, dan juga mau cerita-cerita ya. Dan saya disclaimer ya, ini kita cerita ngangkat kisah zaman dulu, ibarat saya perjuangan zaman dulu. Artinya, soalnya kita tahu posisi Bang Yom sekarang kan udah punya anak, punya istri. Gitu. Takutnya kan jadi masalah gitu kan. Ini mah enggak, kita mah cuma sharing dan cerita aja. Kisah kita zaman dulu, ibarat masa muda Bang Yom lah ya. Soalnya yang saya tangkap tadi, makanya saya manggil Bang Yom kemari. Karena yang saya tahu itu dari informasinya Bang Yom tuh satu, orangnya gampang bergaul, banyak kenalan perempuannya. Ibarat kasarnya kan, ya wajar lah kalau kita kepo atau bertanya-tanya. Iya kan, siapa tahu kan ada anak muda yang nonton juga, oh ternyata perjuangan anak zaman dulu itu seperti ini, masih zaman-zamannya surat, ibarat kasarnya kan. Ibaratnya, oh ternyata kalau ngelancong tuh jauh jalan kaki, bareng-bareng kan gitu kan. Ibarat kasarnya, oh ternyata perbandingannya cukup jauh. Generasi anak 90-an lah, masa pacaran tahun 2000-an tuh, sama di zaman sekarang tuh jauh berbeda gitu Bang Yom. Oke Bang Yom, terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Terima kasih banyak Bang Yom, sehat selalu, berkah selalu. Salam buat keluarga di rumah. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.